Selamat siang, permisi, perkenalkan, saya Dr. Yunita Maslim, penyakit dalam. Terima kasih ya, tadi permisi saya sudah mendengarkan memang pemaparan Pak Subagio ya. Saya senang sekali nih mendengarnya bahwa pengetahuannya sudah cukup baik, sudah cukup dalam tentang COVID-19 ini ya. Tapi memang saya diberikan tugas pada hari ini untuk memaparkan data-datanya ya, yang saya harap memang bisa berimbang untuk menambah pengetahuan kita semua dan bisa berperan dalam kita semua nih saling bergotong royong lah ya untuk bisa menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Baik, pertama memang saya review dulu singkat saja sejarah awalnya dari 11 Februari 2020. Kemudian pertama kali di Indonesia itu timbul di 2 Maret ya 2020, nggak kerasa sudah hampir 2 tahun yang lalu ya. Itu pertama kali kasus pertama, kemudian di tahun 2020 itu Oktober itu ada puncaknya. Kemudian kemarin di 2021 itu Juli itu kondisinya berat sekali ya, varian Delta. Kemudian baru kita agak bisa bernafas lega, agak euforia ya, bisa ke mall lagi, bisa jalan-jalan, bisa silaturahmi. Ternyata di November ini di Afrika Selatan timbul varian baru, yang mana ini termasuk varian of concern ya, jadi termasuk varian yang cukup mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya di mana nanti saya paparkan datanya. Per hari kemarin ya, ini saya dapatnya dari tentunya website pemerintah Kemenkes, itu sudah ada 4,9 juta kasus positif COVID-19 di Indonesia, di mana 136 juta penduduk itu sudah menyelesaikan vaksinasi kedua ya, syukurlah ini nilainya cukup baik. Kemudian apa saja fakta-fakta tentang COVID-19 saat ini ya, tentunya berbeda terus, berbeda dibanding waktu 2020 kita pertama kali dengar kabar tentang COVID-19, berbeda dibanding second wave atau gelombang kedua, dan berbeda juga dengan yang sekarang, bahwa memang penyintas itu tetap memiliki kemungkinan untuk reinfeksi karena antibodinya bisa menghilang dalam 3-12 bulan. Jadi kita tetap harus selalu waspada. Nah, beberapa varian virus saya tidak perlu berpanjang-panjang, kita langsung sampai di yang nomor 4 nih ya, varian of concern Omicron. Di mana di sini ada beberapa mutasi sehingga penularannya cepat dan antibodi yang kita punya ini cepat sekali juga menurun dan tidak bisa bekerja dalam tanda kutip melawan varian Omicron tersebut. Nah, ini adalah saya agak lama di sini ya, saya pelan-pelan jelaskan ini karena penelitian ya yang sangat penting. Kenapa? Memang kalau kedokteran tuh harus selalu science based. Makanya saya senang ya kalau memberikan health talk di PLN. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian ini orang-orang yang memang sudah bekerja dengan data setiap hari. Nah, di sini di tanggal 15 Desember, jadi masih baru sekitar 2 bulan yang lalu lewat, di Hong Kong, tidak jauh-jauh dari kita ya, Hong Kong itu berhasil virusnya tuh diambil. Nah, virus ini kan paling sulit. Mungkin beberapa bapak ibu yang pernah berobat atau mungkin ada keluarganya yang pernah mengalami penyakit yang cukup kritis, itu ada yang namanya kultur. Nah, kalau kultur itu untuk bakteri lebih mudah untuk dilakukan. Kalau virus itu sangat sulit. Nah, di Hong Kong mereka berhasil mengisolasi si virusnya, terus dilihat polanya dalam menempel di jaringan atau bahasa kedokteran afinitasnya terhadap jaringan. Jaringan mana? Tentunya saluran nafas. Nah, kalau dulu Delta kita sangat sering mendengar orang sampai sesak nafas, perlu oksigen, itu karena afinitas atau menempelnya si virus di saluran nafas bagian bawah, yaitu di paru-paru, itu sangat tinggi. Nah, sedangkan kalau yang Omicron ini punya perbedaan sifat, di bronkus itu panah yang warna merah ya, bronkus, jadi baru saluran nafas yang agak atas, itu dia setelah terinfeksi itu sampai 2 hari setelah itu sangat banyak, sampai 70 kali lipat lebih banyak dari Delta. Makanya memang kebanyakan saat ini keluhannya lebih ke
nyeri tenggorokan, ya, banyak riak, dahak seperti itu, dan juga demam dan juga gejala-gejala infeksi saluran pernapasan atas lainnya. Tapi untuk infeksi saluran pernapasan bawah itu jauh lebih sedikit. Kalau Delta dia akan menempel di paru-paru jauh lebih banyak. Nah, ini saya pindahkan slide-nya. Nah, ini ada panah kedua ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa kalau di paru-paru atau lung paru-paru itu Omikron 10 kali lebih sedikit ya untuk menempelnya. Syukurlah, ini kabar baik juga ya. Ternyata ada sedikit kabar baik lah setelah beberapa kabar buruk lainnya. Tapi yang kabar buruknya di bronkus dia akan 70 kali lipat lebih banyak. Nah, ini adalah yang dilakukan di Hong Kong. Dia sudah bisa membuat fotonya. Ini sangat sulit, tekniknya cukup kompleks sehingga ini dipakai sebagai acuan hampir di seluruh praktisi kesehatan ya di seluruh dunia, bahwa varian Omikron ini menempel di jaringan bronkus, jadi masih yang saluran nafas atas ya, seperti itu yang berwarna merah, itu adalah virus-virusnya, yang di bawahnya ada titik-titik hitam, itu adalah jaringan dari bronkus atau saluran pernafasan kita. Jadi dia sangat menempel dengan kuat di sana, 70 kali lipat lebih menempel dibandingkan varian Delta. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari Afrika Selatan? Nah, memang kalau berhadapan dengan COVID-19 ini kita memang selalu datanya baru-baru ya, karena memang perkembangannya cepat sekali, bulan ke bulan itu sangat berbeda. Nah, ini didapat dari 16 Desember 2021 bahwa di Afrika Selatan sendiri sudah melaporkan, makanya penting sekali data itu harus dikumpulkan dan dilaporkan, bahwa walaupun Omikron ini penyebarannya sangat cepat, tapi memang angka perawatan di rumah sakitnya lebih sedikit dibandingkan Delta. Di sini bisa dilihat bahwa lebih dari 90% kalau diperiksa waktu di Afrika Selatan itu adalah Omikron, bukan Delta. Kemudian 2 dosis vaksin Pfizer itu hanya memberikan proteksi 33% terhadap varian Omikron ya, dibanding dengan yang kemarin Delta itu sampai 80%. Tapi di sini hanya 33%. Kabar lainnya adalah data mengatakan bahwa untuk menjadi gejala berat itu 70% ya, menurunkan efektivitasnya, menurunkan sampai ke gejala berat dibandingkan dengan kalau Delta itu sampai 93% ya. Dan inilah yang menjadi acuan kita semua ya, bahwa memang tetap vaksinasi memang tidak sebaik, efektivitasnya tidak sebaik dengan Delta, tapi tetap menurunkan angka keberatan penyakit atau kalau bahasa kedokterannya morbiditas, dan juga angka dirawat di rumah sakit, tentunya juga angka kematian atau mortalitas. Nah, bagaimana pendapat dari Kemenkes? Memang 3 hal yang terus dikumpulkan dulu datanya, karena kita mau bicara data, tidak mau hanya bicara hoax atau pendapat ahli, bahwa laju penularannya, tingkat keparahannya, dan tata laksananya gimana, dan efektivitas dari vaksin ya. Dan sekarang kita sudah di tahap booster. Nah, di sini adalah rumus yang kita tetap perlu ingat, bahwa virus ditambah host itu adalah kita semua ya, baru bisa menimbulkan penyakit. Virus itu bagaimana sifat penularannya, pertumbuhannya, nempelnya di mana, dan host adalah respon imun kita. Kalau respon imun kita menjadi hebat, tentunya ya timbul badai-badai sitokin seperti yang waktu lalu pada saat Delta, sehingga timbul beberapa penggunaan obat-obat yang untuk menurunkan atau mensupres atau menekan sistem imun. Ya, bahkan terapi plasma konvalesen waktu itu ramai sekali digunakan ya, tapi untuk respon imun host di varian Omikron ini bisa dikatakan tidak terlalu berat. Tetapi kalau jumlahnya tetap melonjak karena penularan lebih tinggi, tetap perlu diwaspadai, karena tetap saja kalau jumlah virusnya tinggi, karena banyak orang yang kena, kan jumlah virusnya semakin banyak, karena virus itu persis seperti parasit ya, dia kalau di dalam tubuh kita dia hidup.
di luar dia mati. Nah, kalau makin banyak yang terkena, virusnya makin banyak, tentunya virulensi atau keberatan penyakitnya akan semakin meningkat ya. Jadi tetap harus diwaspadai, pencegahan tetap harus dilakukan walaupun kan gejalanya ringan saja. Tentunya tidak seperti itu karena tetap ada rumus ini. Virus ditambah host menjadi penyakit ya. Sehingga virusnya jangan sampai terlalu banyak, hostnya jangan sampai terlalu banyak yang terkena. Ini adalah gejala COVID-19 ya, saya paparkan singkat saja untuk diketahui bersama bahwa hanya di gejala sedang ini ya, inilah yang kita sampai perlu menggunakan oksigen di luar dari penyakit dasar ya. Kadang-kadang memang ada juga beberapa rekan-rekan yang mungkin punya asma atau punya penyakit jantung, hanya dengan gejala ringan saja kok saya jadi sesak ya dok, saya jadi perlu oksigen. Itu karena ada penyerta lain. Ini yang murni saja hanya penyakit COVID-19. Nah, sebetulnya tidak hanya 5 di sini. Ingat ada yang nomor 6 yaitu long COVID. Ya, gejala pasca COVID. Nanti saya akan paparkan juga secara singkat. Nah, ini adalah saya mau menyebutkan lagi tentang anjuran isolasi mandiri karena di beberapa hari terakhir ini di berbagai grup WhatsApp, di beberapa laman berita-berita ya ini makin banyak kan ringan, nggak usah isoman atau isomannya hanya singkat atau nggak perlu periksa, nanti juga sembuh sendiri ya. Ini yang hati-hati. Ingat rumus tadi. Virus ditambah host sama dengan penyakit. Kita tetap berusaha jangan banyak orang yang terkena supaya virusnya jangan makin meningkat jumlahnya. Nah, untuk isolasi mandiri supaya benar-benar virusnya sampai mati dulu, kitanya juga menjadi sehat dan bisa produktif kembali. Ini yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau punya gejala sampai 2 hari boleh keluar isolasi sampai ditambahkan dengan 10 hari. Jadi misalkan kalau 2 hari itu masuk di plus 3 ya, jadi 10 plus 3, 13 hari. Kalau ada gejala 14 hari ya silakan ditambahkan dan seterusnya. Kemudian ini tetap harus diingat terus karena klaster keluarga lah yang menjadi awal dari penyebaran virus-virus ini. Ya, jadi tetap ingat protokol-protokol itu tidak hanya di tempat kerja, tidak hanya karena diawasi di tempat kerja, tapi juga dimulai dari kita sendiri, dimulai dari keluarga kita. Ventilasi ini sangat penting ya, bagaimana perilaku hidup sehat, cuci tangan dari di rumah pun harus digalakan. Baik, kemudian vaksinasi COVID-19. Pasien selalu nanya ya, dok saya udah vaksin ya, saya jalan-jalan lah bisa ya. Nah ini kita selalu ingat, hidup ini seperti puzzle ya, seperti puzzle, saling susun-menyusun menjadi satu gambar yang sempurna, yang lengkap. Vaksinasi pun sama. Kalau kita mau mencegah COVID-19, itu hanya satu potongan puzzle saja. Bukan berarti sudah vaksin artinya kita bebas atau sudah punya imunitas dan tidak terlepas dari data yang belum terkumpul, tapi baru secara pengamatan atau observasi beberapa tenaga kesehatan yang sudah pernah terpapar, sudah booster lebih dulu waktu di bulan September Oktober dengan Moderna untuk tenaga kesehatan, sekarang pun tetap terkena ya. Jadi vaksinasi ini hanya salah satu potongan puzzle saja supaya kita bisa menurunkan kesakitan, kematian, kita mencapai kekebalan bersama, herd immunity, dapat menjaga produktivitas baik individu maupun secara skala yang lebih besar. Ini adalah jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di dunia dan sudah ada di Indonesia. Ini beberapa ya, ada Sinovac, Sinovac yang ada di Indonesia, AstraZeneca ada, kemudian Moderna ada dan Pfizer juga ada ya. Ini adalah beberapa interval dan pemberian dosisnya. Kemudian, nah ini yang saya akan agak lama ya di slide ini. Boleh Bapak Ibu, rekan-rekan lebih fokus di sini. Kita lihat, kita belajar dari negara tetangga. Ya, Singapura ini kan negaranya kecil, lebih mudah diatur penduduknya tentunya karena jumlahnya kecil, skopnya juga kecil ya, luas wilayahnya tidak lebih besar dari kota Jakarta, dan di sana mereka sudah mengumpulkan data bagaimana hubungan antara pemberian vaksin booster yang homologus dan heterologus. Artinya kalau homologus sama terus, pertama Sinovac, kedua Sinovac, ketiga Sinovac contohnya.
Kalau heterologus, misalkan pertama Sinovac, kedua Sinovac, ketiga diganti. Ya, bisa Moderna, bisa Pfizer, bisa Astra, macam-macam. Nah, memang di sana dari Kementerian Kesehatannya, vaksin yang diperbolehkan itu adalah yang BNT 162B2 ini Pfizer ya Bapak Ibu. Kemudian yang mRNA itu yang Moderna. Nah, di sini bisa dilihat ada berapa pasien atau penduduk yang beresiko, kemudian yang menjadi positif, confirm positif, ya. Lalu yang menjadi severe atau menjadi gejala berat sampai masuk ke ICU, sampai perlu oksigen, sampai sangat berat, ya itu ada di sini ada setelah pemberian vaksin ketiga setelah booster itu akan menurun jauh, ya. Kemudian bagaimana kejadian insiden itu kasus baru dan kasus lama yang menjadi lebih berat jauh menurun lagi menjadi 20,5 kasus insiden per million ya, per juta penduduk. Kemudian yang menjadi berat itu juga bisa jauh lebih sedikit lagi persentase untuk resikonya ya. Jadi bisa dilihat bahwa jauh menurun apapun jenis vaksinnya, dan memang di sini dilihat bagaimana yang homolog dengan yang heterolog. Kemudian kita belajar juga dari Afrika Selatan. Jadi sekali lagi saya menampilkan data di sini bahwa dari yang awal itu dikumpulkan ada 53.371 di periode September-Oktober ya. Ini dibandingkan dengan pada periode sudah ada Omikron. Nah, dari yang sudah divaksin dan di sini yang digunakan baru Pfizer ya, Pfizer. Bahwa setelah pemberian 1 dosis Pfizer di situ bisa dilihat menurun dari sebelumnya yang positif itu 61% menurun sampai dengan 14,9%, bahkan baru 1 dosis. Tapi yang dirawat inap juga menurun dari 73,9% itu turun menjadi 7,7, baru 1 dosis. Tapi saya prinsipnya tidak mau hanya berpegang pada satu, kita mau lihat data bagaimana dengan vaksin-vaksin lainnya. Nah, ini yang di bagian bawah saya berikan kotak merah, bahwa mau apapun jenis vaksinnya bisa dilihat angkanya pasti menurun dibandingkan yang tidak divaksin sama sekali. Baik untuk dia menjadi positifnya, kalau positifnya dari yang tidak divaksin 61% turun menjadi 13,6%, yang dirawat di rumah sakit hanya 8,6% dibandingkan dengan yang tidak divaksin itu 73,9%. Ya. Kemudian dilihat lagi bagaimana setelah periode Omikron itu yang tidak divaksin bisa sampai yang dirawat di rumah sakit. Ingat, dirawat di rumah sakit. Tadi Pak Subagio sudah memaparkan beberapa permisi mungkin ada yang terkena tapi ringan, bisa isolasi. Katanya Omikron itu ringan. Ya, ini 51,3. Sedangkan kalau sudah diberikan vaksin dan sudah lewat vaksin kedua dan sudah lebih dari 14 hari itu turun sampai 28,2% yang dirawat inap. Ini di Afrika Selatan ya. Loh, ngapain pakai data dari sana misalkan ya? Di sini bagaimana? Nah, ini masalahnya data dari kita belum ada. Jadi saya harus mengambil data-data yang ada dan ini asal mulanya Omikron dari Afrika Selatan, jadi saya tampilkan yang dari sana. Bagaimana dengan pemberian vaksin yang tipe lain? 12,6%. Ya, jadi jauh menurun. Baik buat dirawat inapnya, baik yang untuk menjadi positifnya. Positif test resultnya juga hanya 17,3% dibandingkan dengan 41,4%. Nah, ini adalah bagaimana efektivitas dari pemberian 2 dosis vaksin
Ini adalah kode untuk vaksin Pfizer sebelum dan saat periode Omikron. Kita lihat pada periode Omikron ya, di kanan ya. Nah, bahwa pasien yang sudah dengan Omikron ya, jadi ada target clear di gen S itu 69% efektivitas dari vaksin. Ya, kadang pasien kan dok nggak bagus, cuma 69. Ya, tapi daripada tidak ada, ya kita tentunya memilih tetap ada proteksi. Tentunya jaminan tidak pernah ada. Ya, persentase selalu ada, tidak pernah mencapai 100%. Tapi dibanding tidak ada, maka lebih baik kita tetap berusaha untuk memberikan proteksi terhadap sendiri dan juga terhadap keluarga. Nah, ini yang beberapa pasien dengan gejala COVID itu 50%. Ya, walaupun sudah vaksin ya efektivitasnya memang menurun dibandingkan Delta, tapi tetap ada. Kemudian ini adalah beberapa data-data terbaru ya, dan ini untuk boosternya yang untuk Omicron. Ada Pfizer, Moderna dan juga Johnson & Johnson di sini. Di sini disampaikan bahwa 2 minggu setelah dosis booster Pfizer itu efektivitasnya untuk pasien sebelumnya menerima AstraZeneca, jadi heterologus ya, 2 vaksin yang berbeda, itu sampai 71%. Jadi sekarang banyak opininya sudah bergeser ya, diskusinya sudah bergeser, sudah bukan membicarakan vaksin, tapi mana nih kombinasi yang paling bagus nih, yang kita bisa ya. Nah, di sini data menyatakan kalau sebelumnya Astra, kemudian di booster dengan Pfizer bisa sampai 71% atau sampai dengan 76% kalau memang ini homologus. Sebelumnya Pfizer lalu Pfizer lagi 76%. Kemudian kalau untuk penyakit yang berat, severe disease, itu di Inggris, ternyata Pfizer ini bisa memberikan efektivitas atau boosternya sampai 85,9 untuk memberikan proteksi terhadap Omikron ya. Tapi bukan vaksin yang melawan Omikron, tetap dia hanya memberikan proteksi, tapi tidak bisa melawan ya, dibandingkan dengan Delta itu sampai 97%. Kemudian ini juga ada beberapa data bahwa dengan adanya booster tersebut, pemberian proteksinya bisa meningkat sampai 75% dan mencegah untuk menjadi penyakit berat itu 80-90%. Nah, yang bisa menjadi kunci juga ya, bahwa kita ingin mencegah menjadi berat supaya jangan sampai dirawat inap. Kemudian Moderna ini datanya belum banyak, dan ini di sini baru hasil monitor dari 200.000 kasus bahwa efektivitas setelah 3 dosis itu bisa 88%. Tapi di sini belum banyak data yang diambil dan masih menunggu data-data lainnya ya. Kemudian Johnson & Johnson ya, yang satu hal khusus tentang Johnson & Johnson adalah, saya ingatkan kembali yang dari sebelumnya, pemberian dosisnya berbeda ya, bahwa Johnson & Johnson ini hanya 1 kali dosis saja intramuskular, jadi di otot, 1 kali dosis saja sudah cukup ya, beda sama yang lain-lainnya. Nah, sedangkan Johnson & Johnson ini sebagai booster ini datanya belum banyak. Walaupun belum ada rekomendasi yang formal, beberapa kasus dia melaporkan dia mencampur ya, jadi heterologus dari sebelumnya Johnson, kemudian setelahnya di booster dengan Moderna atau Pfizer, dan hasilnya memang antibodinya lebih tinggi ya, walaupun datanya belum banyak. Nah, jadi saya juga mau menyampaikan bahwa penggunaan obat-obat rutin tidak berhubungan dengan pembentukan antibodi pasca vaksin ya, bahwa apapun obat-obat rutinnya silakan, obat antihipertensi, obat-obatan diabetes, obat-obatan reumatologi, obat-obatan mungkin jantung ya, tidak ada masalah. Dan COVID-19 boleh divaksin. Nah, ini masih terus berkembang ya, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung dari gejala pasien, dan juga memang kita masih harus menunggu tiket vaksinnya juga. Tapi secara medis sudah boleh untuk booster. Nah, untuk kelompok khusus tetap berkonsultasi dengan dokter, tapi ini hanya untuk yang problemnya berat. Baru aja tadi sebelum health talk ini, tadi pasien saya ada yang nanya, dok asam lambung saya tinggi, saya boleh kan vaksin? Boleh, asam lambung tidak masalah
yang tidak diperbolehkan untuk vaksin. Jadi silakan saja. Yang tidak boleh vaksin tinggi atau baiknya divaksin di rumah sakit itu kalau alergi berat, ada penyakit defisiensi imun yang turunan ya, yang bawaan sejak lahir seperti itu. Tapi lain-lain boleh diperbolehkan. Nah, ini reaksi-reaksi saya yakin Bapak Ibu sudah mulai pernah ada yang mengalami salah satu dari ini setelah vaksin. Kemudian yang saya mau tekankan bahwa COVID ini lucu ya, dia nggak selesai begitu aja. Ternyata ada yang namanya long COVID, dan ini beberapa pasien menjadi hal yang sangat mengganggu untuk kinerjanya ke depan. Dan long COVID ini bisa sampai 6 bulan, ada yang 4 minggu, ada yang 6 minggu, ada yang 3 bulan ya. Jadi saya tuh bingung, kemarin juga ada yang bilang, kali dok ada yang bilang nggak usah diobatin lah ya dok, Omikron ini ntar juga sembuh sendiri. Nah ini, kalau kita nggak betul-betul mengobatinya dengan baik, tentunya bisa akan berhadapan long COVID ini ya. Nah ini adalah data, sekali lagi saya harus menyampaikan data di sini. Ini Februari 2021, masih baru. Ini dikumpulkan bahwa orang-orang yang sudah pernah mengalami COVID-19 diikuti bisa sampai 6 bulan masih ada rasa lelah, nafas rasa pendek, ada batuk, ada riak dan sebagainya ya, sulit tidur ya, sehingga memang perlu agak lama. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah long COVID? Tentunya kualitas hidup yang sehat, kebiasaan hidup sehat ya tetap ditekankan, dan juga memang penanganan COVID-nya yang dengan sebaik mungkin ya, jangan hanya dianggap ringan kemudian tidak diobati dengan baik ya. Nah, sekali lagi saya tekankan, vaksinasi sangat penting, tidak ada jaminan memang, karena memang tidak pernah ada yang bisa menjamin dalam berbagai hal. Ini adalah pengalaman vaksinasi yang kita pernah alami di Indonesia. Cacar dulu tahun 56, mungkin permisi Bapak Ibu ada yang masih pernah mengalami hal tersebut, dan akhirnya kan sekarang sudah hilang. Polio dulu pernah, akhirnya sekarang sudah. Tetanus juga seperti itu, walaupun perjalanan bertahun-tahun kemudian, tapi akhirnya bisa juga. Dan COVID ini kita tunggu banget, semoga bisa lewat ya, saya bisa bertemu Bapak Ibu tanpa pakai masker, mudah-mudahan suatu saat nanti. Dan sasarannya dari hitungan pemerintah, epidemiolog dari Kemenkes itu 181, dan sekarang sudah 130 juta penduduk yang sudah divaksinasi. Mudah-mudahan terus bertambah dan mendekati angka target. Nah, ini adalah benar-benar data kemarin, 2 hari lalu ya, 14 Februari, 136 juta penduduk sudah vaksinasi kedua. Mudah-mudahan terus bertambah. Baik, saya sudahi dengan beberapa pesan bahwa tetap pencegahan COVID-19 itu adalah protokol kesehatan dan vaksinasi. Saya seringkali kalau ngobrol ya sama pasien tuh, selalu saya bikin analogi atau perandaian ya, supaya kita lebih mudah memahami segala sesuatu. Pandemi ini seperti hujan lebat. Di luar ini hujan, udah bukan hujan rintik-rintik, tapi hujannya lebat, deras sekali ya, karena virusnya banyak sekali. Nah, kalau kita pakai masker, protokol kesehatannya baik, cuci tangan, tidak berkerumun, tidak makan bersama, itu kita baru pakai payung. Sehingga mungkin nggak basah, ya mungkin aja basah kakinya, celananya, apalagi kalau naik kendaraan, naik motor kan tetap bisa ya. Nah, kalau kita udah ditambah dengan vaksinasi ya, kita tambah lagi jas hujan. Tapi apakah payung sama jas hujan bisa menghentikan hujan? Kan tentu saja tidak. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat ini berharap lebih, saya vaksin nanti saya nggak kena COVID ya, itu menurut saya kurang memahami situasi yang sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan kita dengan payung yang baik, yang kuat, dengan jas hujan yang kuat ya, sesuai aturan, mudah-mudahan kita bisa mencegah COVID, bisa mencegah penularan, bisa melindungi keluarga kita, bisa mempercepat laju penuntasan COVID-19, dan juga bisa menghindari long COVID atau COVID syndrome. Baik, saya akhiri bahwa pandemi COVID-19 hanya bisa dilewati memang dengan partisipasi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, mudah-mudahan kita bisa diskusi interaktif setelah ini. Silakan.